Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimu shalihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala salasin khisalin, hubbi nabiyukum wa hubbi ahli baiti wa qiraatil Qur'an. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu Ustazah yang saya muliakan, Ketua Majelis Taklim, wabil khusus yaitu Shahibul Bait beserta keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat sama-sama menghadiri majelis ilmu, majelis tasyakur bi ni'mah, yang alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, masih pada panjang umur, amin. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya syukuran itu adalah suatu anjuran, dan kita ini terkenal segala sesuatu apapun selalu syukuran. Ya kan? Mau nikahan anaknya syukuran, ya kan? Alhamdulillah berjalannya waktu, bahkan ada tuh di kampung saya pernah diundang, habis acara hajatan syukuran juga. Karena alhamdulillah usaha sukses, jamaahnya pada datang terang gitu kan. Hujan pun syukuran, alhamdulillah walaupun hujan tapi lancar. Ya kan? Begitupun jamaah rahimakumullah, berjalannya waktu sudah rumah tangga, alhamdulillah. Memang namanya orang rumah tangga mah yang diharapin anak keturunan. Ternyata anak kita lancar, yang namanya anak mah idaman. Ya kan, ada orang rumah tangga puluhan tahun udah dikasih keturunan, sampai ada istilah pakai bayi tabung. Ya kan, Inul tuh anaknya 1 miliar tuh, sama si siapa tuh suami Adam, 1 miliar. Ya, kita mah alhamdulillah nggak pakai miliar-miliaran. Ya kan? Ibu pada dokter semuanya, alhamdulillah. Banyak anak banyak rezeki. Buktinya apa? Banyak anak banyak rezeki, anaknya 5, kondangan kan nggak usah masak. Bermakan semua di sana kondangan. Alhamdulillah. Syukuran itu penting. Dengan bersyukur insya Allah hidup subur makmur. Dengan syukur rezeki tambah subur, ya kan? Makanya terus syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biar hidup kita subur makmur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi panutan buat kita. Kita bisa apa aja dalam kebaikan dicontohin nama Nabi. Kita bisa baca Al-Quran, yang ngasih ilmu Al-Quran Nabi Muhammad.
Kita bisa kaifiat sholat yang ngajarin Nabi Muhammad. Bentar lagi pada puasa di bulan Ramadan, ilmu puasa dari Nabi Muhammad. Ibu sebentar lagi puasa, senang apa sedih Bu? Senang karena mau beli baju baru. Ya, padahal baju baru udah nggak perlu, yang penting imannya baru, amal solehnya terus baru tambah. Oh, baju lebaran kemarin juga dipakai, tahun ini nggak bakal ada yang tahu, ya kan? Iya, nggak ada yang tahu. Kadang kan begitu selera kita. Nah, kalau udah masuk ke pasar aja setan pinter banget. Iya, semuanya ditunjuk, no. Ya bagus semuanya. Dari pagi jam 7 sampai jam 11 muter pasar. Nawar semuanya. Dibeli kagak. Iya, nggak pulang-pulang, itu udah ketipu, ya kan? Waktunya habis kena muterin pasar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tradisi kita ini ada yang namanya 4 bulanan, 7 bulanan. Ini bagus. Iya, bagus. Ya. Dibacain Al-Qur'an. Saya pesan sama Mbak yang lagi hamil, Mbak, banyakin baca Quran. Ya. Nur Khalifah. Iya, Nur Khalifah. Banyakin baca Quran. Ya, jangan main karaokean. Iya, ntar anaknya habis lahiran nyari karaokean kayak ibu. Ya, baca Quran. Ayahnya baca Quran, di sampingnya ya Nur. Tuh begitu. Semakin sering dibacain Al-Quran, nanti anak kita insya Allah demen sama Quran. Iya. Orang mah apa orang tuanya. Begitu jamaah rahimakumullah. Maka orang tua berharap bagaimana kita punya anak keturunan yang baik. Kalau laki-laki namanya ya laki-laki soleh, kalau perempuan soleha. Udah disiapin namanya Nur, siapin. Kalau laki-laki sunnahnya pakai Muhammad. Nah, kalau perempuan Siti. Sunnahnya. Ya, cuma jangan kayak ada kejadian di sono no. Iya, dia pengen punya anak biar matching. Lakinya namanya Basuki, istrinya Komaria. Ntar kalau punya anak namanya Baskom. Basuki sama Komaria, Baskom. Iya, ada lagi biar matching, anak laki-laki, suaminya namanya Pandu, istrinya Citra. Jadi kalau punya anak namanya Panci. Ya, jemaah rahimakumullah. Nanya sama Pak Ustadz, nama yang bagus apa Pak Ustadz buat anak saya laki-laki? Insya Allah kasih nama antara Pak Ustadz. Ya, Muhammad Zainal Abidin, perhiasan agama. Ya, Muhammad Zainuddin. Ya, Khalil ya namanya Syafiuddin, kan? Orang yang bisa memberikan penawar dalam agama. Nah, biasanya kalau din ini penceramah biasanya. Zainuddin kan begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, tabarukan. Kalau laki-laki Muhammad, kalau perempuan Siti. Ya itu mah selera, nggak apa-apa. Ya pakai model-model sekarang kan, kalau laki-laki di bulan Januarto kan gitu, perempuan Januarti, Marianti, Febrianti, ada Febrianti ada, biasanya Februari. Mayanti, Julianti. Kalau bingung pas Agustinus. Ya, jadi yang agamis nama boleh ambil di para nabi, boleh. Adam, Idris, ambil dari malaikat boleh. Iya, Jibril cuman terlalu hebat. Kalau Jibril karena belum terwahyu. Ada nggak Jibril? Ada. Iya, Ustaz Jibril ada kan di TV. Tapi jarang. Iya. Jibril. Iya. Ada lagi Ridwan. Ada kan Ridwan? Malik ada. Tapi dikasih Abdul Malik. Dikasih Abdul Malik. Muhammad Ridwan. Begitu. Ya saya ingetin satu, jangan kasih nama anak Israel. Jangan. Ya, Bu
punya anak jangan nama Ibrahim. Saya Samsul Ma'arif. Ya begitu, nama yang bagus yang indah. Jangan Mukar Nakir. Nah, jangan, ya itu juga ekstrim juga. Ya, pokoknya yang indah aja deh. Ya, silakan musyawarah suaminya. Ya. Karena apa yang namanya anak itu, masya Allah, apa ya pelita, jadi penyejuk. Saya kalau lelah nih, dulu waktu saya masih anak-anak saya masih kecil, karena anak saya udah pada rumah tangga yang pertama, yang kedua udah menginjak dewasa, udah pada kerja semuanya. Dulu waktu masih kecil-kecil TK, udah capek banget, lelah banget lihat anak bu, dia senyum nyambut kita nih ya Abi, udah hilang tuh capeknya lihat anak-anak. Dan saya selalu ingat anak kemana-mana, kayak ibu-ibu kan begitu kan. Ibu-ibu kemana-mana bawa tas, emang buat apa ini? Buat makanan, buat siapa makanan? Buat anaknya, nggak mungkin buat bapaknya. Ya, tapi jarang bapak-bapak ngaji bawa tas, jarang. Bener nggak? Karena memang fitrah dan sunatullah, kita kudu sayang sama anak. Kalau kita nih, mohon maaf bu, halo. Ya Pak Ustadz. Nih kita nih orang tua nggak sayang sama anak, mohon maaf, jangan ngarep nanti kalau kita tuanya disayang sama anak. Buah tidak akan jauh-jauh dari pohonnya. Kudu sayang sama anak. Sama sayangnya pol banget sama anak. Sayang banget sama anak, apalagi sama yang ibunya anak. Wah, lebih sayang banget sama mama. Ya, sama Umi sayang banget saya. Saya kalau lagi makan ingat Umi, jamaah rahimakumullah, udah saya berhenti tuh setengah piring. Bawa pulang. Oh, saking sayangnya sama Bini begitu tuh, luar biasa. Bocah juga begitu, saking sayangnya kita makan diri-diri bu. Iya, ada sayur gitu kan, masya Allah, ada daging bu. Kita nih orang tua, kuahnya doang kita tambah kuah lagi, biarin dagingnya buat anak. Cocok nggak? Beneran nggak begitu? Iya udah iyain aja. Ya saking sayangnya sama anak. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada siang ini Mbak Nur mengadakan tasyakur bil nikmat 7 bulanan, mudah-mudahan dikasih kemudahan sama Allah. Kalau anak laki-laki soleh, amin. Anak perempuan soleha, penyejuk hati, ya kan, bisa menjadi kebanggaan buat kita. Oh bangga banget. Surga membuktikan bu, kalau ibu nih sekolahnya di TK, ya kan, anaknya di TK berprestasi, anaknya pinter ajan, pinter komat, disebut gak ibunya? Ini anaknya siapa? Bu Yanti, seandainya ada Bu Yanti. Ya ada Bianto. Bianto adanya. Oh iya Bu Yanti. Iya. Anaknya Bu Yanti disebut, masya Allah, luar biasa. Bapaknya siapa? Pak Agus gitu kan. Disebut juga. Anaknya dapat juara, dapat hadiah, dapat piagam, dapat piala. Orang tuanya tersebut. Ono di masjid yang ajan siapa ya? Itu si Soleh, anaknya siapa? Anaknya Pak Salim. Ada Pak Soleh? Ada. Kan Pak Soleh. Ini Pak Soleh. Iya Bu Soleh. Iya kesebut, ya kan? Karena apa jemaah rahimakumullah, itulah anak di dunia aja buat senang buat kita nih. Yang lebih utama kalau kita udah nggak ada, nanti ada yang ngedoain. Dan harus yakin bu, yang namanya Fatihah bakal sampai. Kan saya paling gede banget tuh kalau ada orang nggak percaya sama Fatihah. Emang sampai Ustaz Fatihah? Emang sampai namanya doa orang yang mati? Kata saya, emang ibu kagak percaya kalau Fatihah nggak sampai? Kagak lah, kalau kagak percaya ibu mati duluan ya. Terus saya Fatihain, kata saya gitu. Habis kagak percaya? Kan Nabi udah nyontoin. Buat apa ada ziarah kubur kalau nggak kirim doa di sana? Nabi mengajarkan ziarah kubur itu ngedoain orang yang udah nggak ada, biar mereka itu senang, karena makanan orang yang dalam kubur adalah doa. Mudah-mudahan kalau kita udah nggak ada, ada yang ngedoain kita, amin. Syaratnya kitanya rajin ngedoain saudara kita yang udah nggak ada. Itu pasti kita didoain sama orang. Begitu. Jamaah rahimakumullah. Maka yang namanya kita tadi
punya anak, masya Allah, kebanggaan buat kita. Biarin Bu, kita namanya ibu-ibu ya, takdirnya namanya ibu-ibu mengelahirin. Makanya derajatnya ibu 3. Kenapa 3? Mengandung, melahirkan, menyusui 3. Bapak mah 1. Kenapa Bapak 1? Ayo nggak bisa jawab. Iya. Emang Bapak mah 1, nyari nafkah. Buat siapa? Buat ibu. Bapak berangkat pagi, pulang petang, masya Allah, biar senyum istri. Bawa sesuatu, yang penting ridho. Biar suami kita gajinya 30 juta, kudu ridho. Ya seandainya itu. Iya. 30 juta. Awal mah emang ujungnya mah sama usaha 3, tapi nolnya beda. Makanya inilah pentingnya kita, mohon maaf Bu, pentingnya nyari ilmu biar ada syukur. Jangan banyak ngeluh, namanya dunia mah kurang ngeluh. Ya Bu ya, namanya dunia mah kurang ngeluh. Ibu jujur nih, di rumah baju ada, selosin ada? Tuh lebih, iya lebih. Iya, tapi kalau saya ke pasar ada yang bagus, pengen lagi nggak? Pengen. Itulah dunia. Dunia begitu tuh. Makan juga sama, makanan udah di rumah udah ada, tapi kalau berangkat keluar ada makanan pengen lagi. Nih, makanya saya pesan sama ibu, jangan bilang sama siapa-siapa nih. Bener aja. Bu. Iya. Halo. Halo enggak gitu. Halo. Iya, halo. Ini saya kasih Bocoran. Ibu kalau kondangan, nih, dengerin dulu. Sunnahnya makan dulu. Begitu. Ini kita mau kondangan ya, mau kondangan ya. Iya, ada makan aja dulu, makan di rumah. Jangan ngarep di sono. Jangan makan orang mau kondangan makan. Bener nggak? Iya. Emang kita tahu di sono masih ada makanan? Ngarep banget. Berangkat ke sono Bu, tinggal kuah doang. Nah, orang tutupnya jam 4, dia berangkatnya jam 4 kurang 5. 8 dia udah ngumpulin kursi. Tinggal kuahnya doang sama nasi. Kata istrinya, bilang sama papanya tuh kan, iya tuh ya benar juga, papa nggak pernah makan dulu di sana ya Pak ya. Iya, gue bilang juga apa. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang namanya anak itu masya Allah karunia. 3 tingkatan, ibu kudu ikhlas hamil. Emang hamil dibilang enggak capek apa? Alhamdulillah saya sih nggak ngalami, malah laki-laki. Alhamdulillah. Tapi lihat ibu-ibu luar biasa perjuangan. Makanya saya sayang banget sama Umi, sayang sama istri. Karena iya, makanya sayang banget Bu saya sama bini. Karena ngelihat masya Allah Bu, dari 1 bulan sampai 9 bulan tuh kemana-mana dibawa, dibocor, digendol-gendol, ya Allah Bu. Bener, sayang banget ya Allah. 9 bulan Bu, 10 hari saya nyaksiin langsung. Iya, istri saya mau lahiran Nabi, kayaknya udah terasa Bi, pembukaan berapa Neng? Kata saya, ya ke dokter yuk, diantar sama saya, masya Allah ke dokter. Istri saya ngeden, saya ikut ngeden juga. Ya namanya orang setia kan begitu. Iya, apa yang dirasain bini kudu ngerasain juga kita lagi. Emang kalian ngeden? Ayo mi, bismillahirrahmanirrahim. Sambil sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah Bu, tanpa operasi. Padahal kata dokter sesar. Karena istri saya, iya Bu, itu terasanya, mohon maaf, terasanya itu dari semalam habis isya sampai menjelang maghrib, sehari semalam belum keluar, habis pembukaannya. Kata dokter nih, kalau seandainya enggak jam 6 nih ajang maghrib enggak keluar si jabang bayi, saya bawa ke Al Multazam Pak Ustaz. Saya nangis Bu,
karena saya megang duit cuma 500.000. Dikasih tahu kalau di Songo itu paling tidak antara 3 juta 4 juta saat itu 20 tahun yang lalu. Ya Allah, saya nangis. Duit dari mana? Benar, serius. Ya Allah, saya yakin dengan doa, Ibu, yang namanya doa itu senjata kita. Mohon maaf ya Bu ya. Bu, Iya. Ibu kalau lagi nggak punya beras nggak usah ngelamun, minta sama yang ngasih beras ke warung beras. Bener nggak? Iya, ke warung beras tuh Bu, ke warung beras bawa duit. Kalau nggak bawa duit ngomong, bilang kok mohon maaf belum gajian. Insya Allah minggu depan ya kok. Habis ngomong di tukang beras, Ibu pulang sholat duha, biar suaminya pulang bawa duit. Paham ya Bu? Ibu sholat duha sambil nangis, ya Allah, beras saya habis, ya Allah, belum sarapan perut, ya Allah. Alhamdulillah, itu yang namanya bosnya di sana, berkatnya doa ibu yang mustajab, gak ada hijab di hadapan Allah. Dipanggil sama bos, panggil sama bos, Pak Hasan, ini Pak Hasan. Ada Bu Hasan? Gak ada. Alhamdulillah. Minum dulu Pak Ustadz. Bu, diminum. Ibu mau makan bebas, Bu, makan aja. Bu. Terlalu asik. Emang yang paling bagus jamaah begitu. Jadi adabnya kalau Ustaz ceramah ikut juga puasa. Itu mah kadang-kadang Ustaz ceramah Bu kemana-mana, ibu mah asing makan rambutan, iya makan lontong, habis tuh piring Ustaz gak ada kebagian. Ayo Bu, udah boleh kembali. Tapi dulu awas, Ustaz sisain Ustaz. Ya udah sok, dan keluarin dulu. Keluarin tapi adabnya nanti nunggu Pak Ustaz selesai, baru kita makan bareng-bareng. Oke. Ya, saya mana tadi Bu? Saya mana tadi? Beras. Kelihatan banget lagi butuh beras. Beras habis tadi. Selesai ceramah sampai jam berapa nih Bu? Asar. Asar. Allahu Akbar. Saya masih 1 jam lagi Bu. Dan biasanya saya ceramah 40 menit. Baik, terserah Pak Ustaz, berarti 3 menit lagi. Baik, kita lanjutkan. Baik Bu, kita lanjutkan. Ya, silakan. Makan tapi diam-diam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya kita orang tua sayangnya pol ke anak. Saya apa-apa buat anak, apa-apa buat anak. Bu, saya ngerasain punya anak, Masya Allah. Kita mah biar punya motor tahun lama nggak apa-apa. Yang penting anak mah bagus, motor buat sekolah. Lebaran jemaah rahimakumullah, biarin anak mah pakai baju baru buat nanti jalan habis sholat Id. Kita mau orang tua mengalah. Ya Bu ya. Itu saking sayangnya orang tua sama anak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa supaya kita kalau punya anak-anaknya soleh atau soleha, mulai sekarang Mbak Nur banyakin ibadah sama Allah, banyak minta sama Allah, begitu. Terus diajak ngobrol tuh bayinya tuh, karena udah 7 tahun ini udah banyak, udah ada gerakan biasanya. 7 bulan, udah fokus sama kue ini. Allah Akbar. Iya. Udah, lihat Pak Ustaz, kuenya pantengin aja dulu. Awas jagung jangan lupa bawain. Siap. Sama mana tadi? 7 bulan. Allahu Akbar Bu. Ayo kita ajak interaksi sama ibunya nih, ngomong nih, nah, ya biar kamu jadi anak yang soleh ya nak, ya kayak bapak kayak papa. Nah makanya papanya kudu soleh juga, apa? Ya kudu soleh juga, bareng-bareng. Terus Mas kalau malam nih menjelang tidur Mas, tiup tuh pas pusernya, baca kalimat thayyibah. Rabbi habli minas sholihin. Udah hafal kan? Rabbi habli minas sholihin. Mas, Rabbi habli minas
Salihin ikutin tuh ya tuh sambil diajak komunikasi biar jadi anak soleh ya nak. Kalau perempuan soleha ya nak, saya sama mama sama papa nak. Al-Fatihah tuh. Insya Allah nurut. Ini udah saya praktekin sama anak saya, alhamdulillah. Anak saya disuruh menyantri semua. Kan ada yang nyantri, Bu, mohon maaf nih kisah nyata. Nyantri dianterin pagi ini, Bu, malam udah di rumah lagi. Ini serius ini. Banyak kejadian begitu. Lah udah biaya udah masuk Pak Ustaz 7 juta. Bocah di rumah lagi. Iya, naik mobil umum katanya. Masya Allah, coba tuh. Makanya kita nih sekarang mulai mujahadah. Kalau kata orang kampung, orang Jawa namanya kudu banyak tirakat kita nih. Tirakat. Kalau kuat puasa, puasa. Kalau nggak kuat puasa boleh kita tirakat malam. Apa? Salat tahajud itu tirakat itu. Tasbih dipegangin dulu tasbih, jangan pernah lepas tasbih diputer. Puter doang. Sambil baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ibu jujur nih. Ibu sehari semalam sholawat berapa kali, berapa ratus? Gak kehitung. Lah kalau kehitung orang gak pernah. Iya, minimal ya. Saya kasih tahu. Minimal 100. Minimal ya. Syukur-syukur 1000. Ibu nanti rasain deh. Orang kalau rajin sholawat, mohon maaf, nggak bakal susah hidupnya. Saya ngerasain, Bu. Saya udah mudawamah, udah istiqomah. Sehari nggak kurang dari 1000 sholawat. Makanya mohon maaf ya, bukan sombong nih, bukan ria ya. Bu, yang namanya dompet gak pernah kosong, Bu, saya bawa terus. Dalamnya. Ya itu mah rahasia pribadi. Bener serius, beras gak pernah kosong, ada aja ngantri. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang namanya buah-buahan, Bu, di kulkas saya, Bu, mohon maaf kalau nggak percaya silakan periksa. Itu nggak pernah kosong. Sampai ada satu kulkas nggak bisa ditutup, rusak. Alhamdulillah. Ya Allah. Emang yang paling resep jadi jamaah. Bu, paling resep jadi jamaah, enak jamaah. Duduk bebas, gak ada yang larang. Sonjol sana, sonjol sini. Cawel sana, cawel sini. Pak Ustaz mau ngomong. Lah ya ntar Pak Ustaz ntar mas Pak. Masa cara masakan makan jagung? Apa sokan bisa dong Ustaz? Disisain yang penting. Baik hadirin, makanya mohon maaf. Saya bocorin. Biar ibu jangan iri sama Ustaz. Biasanya beda. Spesial. Karena tahu diri gitu kan. Tahu diri gitu. Majikan yang lihat Ustaz gitu kan. Ustaz Maya nggak makan berarti beda ya. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Iya, jangan merasa ini saya. Iya, baik kita lanjutkan. Subhanallah. Maka banyak tirakat. Iya, puasa, baca Quran, iya kan? Baca sholawat. Nih ada keterangan. Barang siapa orang tua yang rajin baca sholawat, anak cucunya soleh-soleha semua. Amin. Bapak saya tuh Ustaz Kiai. Saben hari ke majelis taklim sama budak saya, sama UM. Kemana-mana saben hari punya jadwal. Setiap hari. Dan ibu saya menjelang subuh kebetulan ada punya musola, mesti baca surah Ar-Rahman, Waqiah. Makanya udah kecil di kampung itu tuh. Ono musolanya Pak Kiai biasanya baca Quran nyainya. Itu ibu saya. Sampai kedengaran ke tetangga kampung. Dan saya masih ingat karena saya anak bungsu, Mak. Ibu saya kalau mau tidur itu penghantar saya baca surah Al-Mulk karena hafal mak saya. Saya masih ingat mak saya kalau mau tidur baca Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu saya pengantar tidur begitu. Sambil sholawatan. Dan saya rasakan alhamdulillah putra putrinya ya orang tua saya semuanya jadi ustazah. Jadi ustazah. Masya Allah, termasuk saya anak bungsu. Saya nggak nyangka bakal jadi ustaz.
Tapi mak bapak saya kalau ketemu sama kiai, doain Pak Kiai biar anak saya jadi kiai. Alhamdulillah, keturutan jadi kiai. Ya Allah, yang saya rasakan jadi kiai nikmat banget. Amplop. Aduh, orang lagi nyeritain kiai kok amplop. Emang saya ngarepin amplop enggak? Tak buangin amplop. Isinya saya. Allahu Akbar. Orang istri saya aja kalau dikasih amplop dibuang. Iya itu. Isinya diambil. Udah 45 menit ya Allah. Alhamdulillah. Gak terasa. Makanya ngaji mah gak usah serius-serius banget. Hah? 5 menit. Lah ibu mah enak dengerin udah gak terasa tuh. Udah. Ini karena saya dipanggil Bude aja saya lama di sini. Benar, saya nggak terima job. Ada tambahan. Orang kata Bude, ya Pak Ustadz ada nggak waktu nih tanggal sekian ba'da zuhur. Ini mohon maaf nih, mohon doain saya. Nih habis ini saya langsung ke Rawang, amin. Dari sini ke Kerawang, amin. Dari Kerawang ke Cirebon, amin. Dari Cirebon ke Bekasi, amin. Kalau ada yang manggil. Alhamdulillah. Lah emang Ustadz mah doanya begitu hadirin, ya Allah kasih aku ilmu yang manfaat. Kalau ada undangan berarti ilmu saya manfaat. Ditebarluaskan ke jamaah, diamalin ilmunya manfaat. Rabbi zidni ilman ya Allah, tambahin warzuqni fahman wasi'an ya Allah. Doa saya begitu. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah berkat doa, kekuatan doa. Ma bapak saya Masya Allah hanya ngamalin ilmu. Di rumah ada majlis taklim, buka itu yang namanya pengajian, ngajarin anak ikhlas, anak-anak kecil. Itu ayah saya, bunda saya. Dari kecil saya seperti itu, sampai sekarang saya juga sama, ketularan ma bapak saya. Di rumah mesti punya santri. Itu. Jadi emang benar apa yang dilakukan orang tuanya pasti akan kebawa buat anak cucunya. Amin ya Rabbal. Saya yakin, nih mohon maaf, saya yakin ibu-ibu yang ikut gabung di majlis taklim, mohon maaf, jangan pernah melupakan ini doa terselip bunda ayah anda dulu ngedoain kita bisa begini. Amin. Kita bisa ibadah sholat 5 waktu, bisa kumpul dengan orang-orang yang baik, demen baca Quran, demen zikir, karena orang tua kita doanya seperti itu buat kita. Mohon maaf, ada orang yang gak demen ngaji bu, alasan mohon maaf ya, gak bisa ngaji, repot. Ya salam buat ustaz ya. Emang kenal. Ya murahimakumullah, beda. Orang yang rajin ngaji, langkahnya aja tambah pahala, berguguran dosa, diangkat derajat sama Allah, dapat ketenangan jiwa, dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka saya pesan kepada Mbak Nur, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyakin baca Al-Qur'an, banyakin baca sholawat, banyakin senantiasa melakukan amal-amal yang baik terhadap orang tua. Minta ridhonya sama bapak, aku minta ridho, minta doain, termasuk mertua, guru-guru. Itu semuanya adalah kiat bagaimana terkabulnya doa dari orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal. Ibu juga sama. Ibu jangan pernah mohon maaf sungkan atau malu minta doa sama ustazah, sama ustaz, sama orang-orang soleh. Bu doainya biar saya jadi orang yang baik. Dan jangan pernah mohon maaf meremehkan doa dari orang lain. Bisa jadi kita seperti ini, doa dari bibi kita, doa dari mamang kita, doa dari orang yang kita kasih nggak seberapa, cuma 5.000 pagi-pagi. Ada orang yang datang depan rumah, assalamualaikum, ibu permisi, tolong bantu saya bu. Saya nggak kenal sama dia, tapi kita ikhlas. Bisa jadi itulah caranya Allah supaya kita dilatih oleh Allah menjadi orang yang ikhlas. Orang yang kita tidak kenal kita kasih, bisa jadi penyebab segala pintu-pintu kemudahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah pentingnya kita berbagi dengan orang lain. Karena bisa jadi kita nggak tahu di depan rumah kita itu malaikat Allah, bisa jadi, ya kan? Jadi jangan pernah jamaah rahimahullah, kalau kita ada, lalu kita bisa berbagi, kita mampu, kita ada, tapi kita bilang nggak ada.
Ada orang datang ke rumah kita, Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Yanto. Iya, Bu Yanti ini minta ditolong sama Bu Yanto. Bu Yanto kepepet banget. Bu Yanti mohon maaf, saya datang ke sini mau pinjam duit, boleh nggak? Berapa? 50.000. Kebetulan ada. Kita di dompet 500.000 ada. Ini caranya Allah melatih kita menjadi orang yang bisa nggak nolong orang. Dikasih. Iya kasih Bu Agus. Oh Bu Siswa. Kasih 50. Kebetulan kita rezekinya ada. Kan kata Nabi begini, as-shadaqatu tab'ul bala wa tazribu rizki. Sedekah itu bisa nolak bala dan mempermudah rizki. Lihat orang-orang mohon maaf yang sukses itu biasanya kuncinya banyak sedekah, Bu. Amin. Iya, orang-orang sukses itu banyak sedekah. Kalau punya harta, sedekah dengan harta. Kalau enggak punya tenaga, tenaga sedekahnya. Enggak punya tenaga, punya ilmu, sedekah dengan ilmunya. Ibu punya ilmu rawi nih, baca maulid Nabi bisa tularin ke teman-teman yang lain. Ilmu tajwid tularin ke yang lain, itu dinilai sedekah. Ibu duit enggak ada, tenaga enggak ada, ilmu enggak ada. Ibu baik aja sama orang itu sedekah. Disapa sama tetangga, mau kemana? Mau ke depan, dari mana? Belakang. Emang iya. Iya. Mampir Bu, sehat Bu, itu sedekah. Senyum itu sedekah. Dan survei membuktikan orang yang rajin senyum awet muda ketimbang orang merengut cepat tua. Iya serius Bu, coba nanya ke psikologi. Orang kalau rajin senyum itu awet muda. Makanya saya lihat ibu-ibu nih dari zaman dulu nih 10 tahun saya pernah berapa kali ceramah daerah sini. Ini segini-gini aja. Iya, usah tahu gimana orang saya tahu kok. Ingat nggak Ibu? Sering kan saya ceramah di sini? Nggak ada perubahan segini aja. Muda terus, nggak tua-tua. Bener nggak? Iya. Alhamdulillah. Ya Allah, apa kuncinya rahasianya? Karena hatinya senang. Yang membuat kita happy, senang itulah yang panjang umur. Kalau hati kita senang, happy, itulah yang membuat badan kita sehat. Makanya kelihatan, Bu. Mohon maaf ya kelihatan. Saya belajar psikologi dari teman saya, guru saya. Orang duduk banyak duit apa, sama nggak banyak duit kelihatan. Serius. Ini ibu-ibu yang datang di sini lagi pada banyak duit semuanya. Amin ya Rabbal. Terus kalau nggak punya duit nggak usah curhat ke sampingnya. Udah 10. Happy. Ibu tahu nggak orang yang kaya apa sih sebenarnya orang kaya? Orang kaya kalau masih bisa nguap nasi ke mulut kita nggak ada hambatan. Syukur sama Allah. Makan gak ada hambatan kita ya Allah. Makan kacang, makan jeruk, makan salad, makan jagung, makan lauk. Enaknya luar biasa. Benar gak? Gak ada hambatan. Coba lihat orang yang di rumah sakit hadirin, diimpus boro-boro makan jagung. Tapi hati mah pengen ya Allah. Lagian kita juga mohon maaf, ngebesuk orang bawa jagung, ngebesuk orang bawa salak. Lah orang pahit semua yang sakit mah bawa doa. Begitu. Apalagi yang mohon maaf nih, orang kurang sopan banget, ngejenguk orang nggak bawa apa-apa. Iya. Nah, pertama lagi ngejenguknya. Giliran kata yang ngejenguk, apa yang dirasain? Ya kagak ada yang dirasain, orang situ kagak bawa apa-apa. Pertama bawa doa. Datang nih orang sakit nih ya. Waalaikumsalam ya Allah. Iya udah berapa hari? 2 hari. Apa yang dikeluh? Perut. Insya Allah sehat. Amin. Al-Fatihah. Begitu. Itu aja. Yang kedua ada yang dibawa. Yang manis-manis. Begitu. Korma. Terus apa lagi? Agar gitulah yang enak. Begitu terus dihibur. Orang sakit satu diangkat derajatnya sama Allah. Orang yang sakit lagi disayang sama Allah. Orang yang sakit itu supaya kita evaluasi supaya tambah deket sama Allah. Insya Allah sehat kok.
begitu. Jadi jangan ditakut-takutin. Emang sakitnya apa perut? Wah, lama ini mah lama. Ya orang tadi kan badon. Wah. Makanya itu pentingnya ngaji itu begitu. Biar kita tahu celahnya mana yang bagus, mana yang kagak bagus. Udah 1 jam. Ya itu aja deh ceramah. Kalau kurang undang lagi. Nggak bisa sampaikan. Mengenai batin, ya. Iya karena sekarang asal jam 3 ya. Sekarang udah doa aja doa. Kita angkat tangannya. Udah salaknya taruh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu wa ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajmain. Ya Allah ya Rabbal alamin alhamdulillah rabbil alamin hamdan yarfina wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa ahlana wa jirna min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli al-Qur'an. Barakah ja'alna wa iyyahum min ahli syarri wa innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lakal hamdu kal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa nas'aluka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli ya Allah bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.